Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pertemuan kita hari yang lalu, kita telah sampai memahami bacaan ta'awuz atau isti'azah, yaitu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim min nafthihi wa nafsihi wa hamzihi. Maka sekarang bukunya tutup saja, bukunya tutup, jangan dipermainkan, letakkan di bawah. Sekarang sore hari ini kita lanjutkan, diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pertanyaan daripada kita sehubungan atau setentangan pelaksanaan salat jamaah kita di sini, tepatnya ketika salat jahar, maghrib, isya, subuh, dan Jumat. Setentangan tidak membaca bismillah atau tidak terdengar imam membaca bismillah keras-keras. Sekedar pengetahuan dasar, bagi antum semua. Kenapa Abi sebut pengetahuan dasar? Nanti kalau sudah faqih, sudah alim dan sudah rasih ilmunya, silakan dalami, teliti, kaji tentang perbedaan pendapat membaca bismillah dalam salat sewaktu sebelum membaca Al-Fatihah. Kalau kita di sini secara ringkas saja. Yang pertama dulu, kalau kita sebagai makmum, ikuti saja imam. Apakah imam kita membaca bismillahnya keras-keras sebelum baca Al-Fatihah atau lambat atau tidak kedengaran, ikuti saja. Karena ini wilayahnya wilayah perbedaan pemahaman, pendapat dan pandangan para ulama yang dalam ilmunya tentang itu. Maka terbagi tigalah ulama-ulama kita, para fuqaha namanya. Yang pertama, membaca bismillah keras sebagaimana membaca Al-Fatihah. Umumnya ini pendapat mazhab Syafi'i. Yang kedua, tidak membaca sama sekali, langsung saja kepada Alhamdulillah. Yang ketiga, dibaca tapi lambat, namanya sir. Dilambatkan membaca bismillahnya, kemudian tiba di alhamdulillahnya dikeraskan. Tiga ini. Kita sebagai makmum ikuti saja, tidak salah, dan jangan menyalahkan, kecuali kita sudah termasuk orang yang paling benar di atas dunia ini. Dan itu suatu kesombongan atau ujub namanya. Jadi kalau antum semua salat di satu masjid di situ, misalnya dibaca keras bismillahnya sebelum Al-Fatihah, ya ikuti saja, tidak salah.
Atau satu ketika ikut pula salat, lalu ada imamnya membaca bismillah terdengar tapi sangat lambat, seperti bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ikuti saja, juga tidak salah dan tidak boleh disalahkan. Atau seperti di tanah suci, letakkan bukunya, perhatikan, yang baju putih, yang tidak pakai peci, perhatikan. Atau seperti di tanah suci, itu Makkah misalnya, itu memang tidak kedengaran sama sekali baca bismillah. Ketika dari rakaat pertama ke rakaat kedua, tidak ada jeda, langsung dia membaca alhamdulillah. Ikuti saja. Kalau tidak diikuti, tidak usah ke Makkah. Salat saja, kalau ke Makkah, saja nanti di rumah, di hotel masing-masing. Kenapa begitu? Inilah dia wilayahnya, perbedaan sisi pandang. Tentu pemahamannya berbeda, karena kita tidak hidup di zaman Nabi, kita hidup sepeninggal Nabi. Berdasarkan itu, letakkan bukunya. Perhatikan ya. Kenapa orang tidak membaca bismillah? Tidak kedengaran sama sekali. Karena ulama-ulama ini, para fuqaha ini memahami bismillah yang terdapat di Al-Fatihah sama dengan bismillah yang terdapat di semua awal atau pangkal surat. Al-Baqarah awalnya bismillah, Ali Imran bismillah, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, terus sampai Qul a'udzu birabbin nas. Pertamanya bismillah, tetapi tidak masuk ke dalam surat. Dia hanyalah pembuka, istilahnya ayatun mustaqillah, ayat tapi berdiri sendiri, sebagai pembuka dan sebagai pembatas. Pembuka setiap surat, pembatas antara surat demi surat, kecuali surat At-Taubah. Maka jadilah ayat pertama di surat Al-Baqarah Alif Lam Mim. Di surat Amma Yatasa'alun, ayat pertamanya apa? Amma Yatasa'alun. Tabat Yada, apa ayat pertamanya? Tabat Yada, bukan bismillah. Berdasarkan itu, beliau-beliau yang memahami seperti ini, maka memahami bahwa ayat pertama bukan bismillah tapi alhamdulillah. Paham sampai situ? Paham? Yang menegur bangunkan lambat-lambat, baik-baik bangunkan, baik-baik bangunkan. Yang kedua, yang membaca bismillah lambat-lambat. Sir dibaca tapi sir, lambat. Yang dikeraskan cuma alhamdulillah. Beliau-beliau ini memahami, karena Nabi juga seperti itu melakukannya. Beliau baca lambat-lambat, kemudian tiba di alhamdulillah beliau baca keras-keras. Namanya disirkan. Ini murni mencontoh meniru Nabi. Mereka baca lambat, karena memang ada sekian banyak hadis yang mereka jadikan sebagai landasan dan dasar dan dalil. Jangan tidur. Lawan tidur itu. Ada sekian riwayat yang dijadikan dasar dan dalil oleh ulama-ulama. Yang mengamalkan seperti itu.
Mereka lambatkan membaca bismillah, lalu alhamdulillahnya keras. Yang kedua, yang memahami bahwa bismillah adalah ayat pertama daripada Al-Fatihah sudah jelas dikeraskan. Sebab rukun setelah takbir adalah membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ayat pertamanya adalah Bismillah. Ini namanya pengetahuan dan bekal dasar bagi antum semua. Jangan ikut-ikut turut-turut menyalahkan dan membenarkan, karena kita belum lagi sampai ilmu ke sana. Abi sendiri yang rasanya agak lebih tahu sedikit daripada antum, tidak berani menyalahkan orang. Sedikit ilmu Abi lebihnya daripada antum, tidak berani menyalahkan orang. Menyalahkan yang baca bismillah keras-keras, atau menyalahkan yang tidak baca bismillah, atau menyalahkannya lama-lama. Karena semakin kita kaji, semakin kita pelajari, semakin kita pahami, bertambah luas pemahaman kita. Kita tidak cepat dan buru-buru memvonis orang salah. Kita di sini karena sudah terbiasa. Imam-imam kita ketika membaca Al-Fatihah di salat maghrib, Isya dan subuh Jumat tidak mengeraskan membaca Bismillahnya atau Al-Basmalahnya, maka ikuti saja seperti itu. Itu saja seperti itu, karena sudah terbiasa begitu. Andaikan datang tamu kita ke sini, rupanya dia jago pula jadi imam, hebat pula jadi imam. Langsung dia ke depan karena dia sudah jadi imam. Dibacanya bismillah keras-keras, tidak masalah, ikuti saja. Tidak masalah. Cuman bagi kita-kita yang di dalam, guru-guru kita yang berada di komplek Abi Center ini, supaya jangan menimbulkan keraguan-raguan dan pro kontra antara murid-murid kita, karena murid kita belum cukup ilmunya, ikuti saja aturan mainnya. Maka Ustaz Julima, Ustaz Rijal, Ustaz Jumadi, ya, beliau mengikuti aturan kita. Tiba jadi imam membaca Al-Fatihah, membaca Alhamdulillah. Supaya apa? Iya, supaya jangan kita menimbulkan perbedaan yang mencolok. Begitu seterusnya. Abi sendiri yang jarang di sini maghrib, isya dan subuh, termasuk Jumat, ya Abi juga terus menjadi makmum, karena Abi jarang jadi imam. Sebab Abi juga sadar bahasa baca Abi kurang fasih, suara bagaikan serak-serak seperti iti angsa lah, tidak bagus. Jarang jadi imam dan tidak mau jadi imam. Dan begitu pula sunnahnya. Kalau kita ke masjid lain, ke surau lain, ke musala lain, kita sebagai pendatang sebenarnya tidak layak jadi imam. Imam orang tidak ada. Dia sudah punya imam sendiri. Imam sudah ditunjuk. Jangan mentang-mentang kita merasa hebat, kata kita langsung saja ditawari jadi imam langsung, tidak boleh. Apalagi masjid musala surau itu sudah ada imam khususnya. Gitu. Sehingga Abi di mana-mana jarang yang jadi imam. Di sini pun takut jadi imam, kecuali salat siang, karena bacanya tidak dikeraskan. Kalau sudah salat maghrib bisa jarang. Kenapa jarang? Ya, ada murid kita yang lebih fasih bacaannya, bagus suaranya dibanding Abi, ya mereka lebih berhak. Lebih berhak. Ini persoalan imam. Kalau hafal bagi ayat, insya Allah hafal. Kul Allah dapat dari Inna ataina dapat sama gitu.
tabat yada dapat. Ya, sama. Tapi suara kita, kefasian kita, ya kurang pas. Sehingga tidak ada. Ya, di mana-mana orang Abi ikuti, ya terbagi 3 juga. Kalau di tempat kawan Ustaz Jumadi itu langsung bismillahnya keras-keras. Ustaz Tengku Kari. Kalau di tempat kampungnya Ustaz Akmal di Ma'wa itu tidak baca sekaligus, tidak baca betul bismillah, langsung Al-Fatihah. Begitu pula kata sunnah beliau, ya begitu juga. Di Baitul Jalal begitu juga. Di Masjid Raya begitu juga. Di tempat lain, seperti di Tiga Balai, dilambatkan bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin katanya. Atau di tengah juga begitu. Ada yang melambatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ikuti saja, tidak masalah. Abi ikuti. Karena Abi penumpang, Abi pendatang, Abi makmum. Jadi yang Abi ajarkan sekarang kepada antum semua, kecil-kecil jangan belajar pula menyalahkan. Kita kecil-kecil. Ilmu kita kecil, umur kita kecil, tubuh kita juga kecil. Seperti yang ini kecil tubuhnya. Siapa namanya? Algi. Bagus, Algi. Umur kita kecil. Ilmu kita juga masih kecil sedikit. Tubuh kita juga kecil. Jangan mulai-mulai belajar menyalahkan, ikut-ikut menyalahkan. Gitulah prinsip kita di sini. Selagi ada dasarnya, selagi ada pegangannya, selagi ada dalilnya, kita terima perbedaan itu. Cuman jangan bikin perbedaan di sini. Barangkali bahasa Abi ditangkap oleh para guru kita. Yang sudah ada aman-aman pakai, jangan munculkan perbedaan. Nanti susah menjelaskannya kepada murid. Misalnya kita di sini tidak pakai kunut subuh. Jangan munculkan kunut, karena tidak pakai kunut kita aman-aman saja baru. Di hari Jumat kita belum lagi melaksanakan sujud tilawah. Yang munculkan tidak masalah. Tapi khawatir kita, murid-murid kita nanti terjatuh dia. Iya terjatuh. Karena lama betul. Sebab mata mereka ini subuh-subuh masih berat. Nah, dianjurkan kita di sini hari Jumat subuh membaca surat Sajdah. Tapi jangan terus menerus sekali-sekali jangan. Nanti kita coba terangkan dulu caranya untuk anak-anak kita di hari Sabtu. Disosialisasikan dulu, baru kita laksanakan. Fahim Tom? Yang terakhir, nama ucapan daripada Bismillah itu basmalah. Apa? Basmalah itu namanya. Kalau alhamdulillah apa namanya? Hamdalah. Apa? Hamdalah. Kalau hasbiyallah apa namanya? Hasbalah. Kalau la haula wala quwata illa billah, hauqalah. Nama itu nama. Sering kita dengar orang membuka, mari kita buka acara kita dengan basmalah. Jangan dibaca pula basmalah. Tentu maksudnya adalah buka dengan membaca Bismillah. Nah, kesimpulan kita untuk sore hari ini yang tidur ini kalau sudah terdengar orang keluar dia bangun ini. Wah, bangun dia, langsung main bola sekali. Tiba di belajar, kepalanya langsung di bawah. Tiba di main bola, kepalanya di mana? Di atas. Enak tidurnya. Nikmat tidurnya. Ya, Tengku Malala. Ya, Tengku Malala ini. Namanya siapa?
Siapa namanya? Adri. Tuanku Melala ya. Bagus, bagus. Nah, ini perlu Abi jelaskan supaya jangan lagi bertanya-tanya dan menimbulkan pertanyaan. Paham Tom? Paham Tom? Apa yang sudah terbiasa, kalau tidak masalah, jalankan saja. Begitulah fikih ibadah kita di sini. Apa yang sudah terbiasa, jalankan saja. Jangan buat hal yang luar biasa dulu. Karena murid-murid kita belum siap untuk menerima yang luar biasa itu. Itu bahasa kami pada gurunya. Dan jangan ajarkan di lokal yang akan menimbulkan hal-hal yang luar biasa. Nanti susah menyelesaikannya. Karena di tahun 91 kami pernah mengajar. Itu pesantren pertama yang Abi ikut membangun. Ikut menggerakkan dari awal. Di tahun 91-nya. Tahun 90-nya mulai, di tahun 91-nya. Ada teman Nabi yang dulu tamat pesantren. Pesantren populer. Sampai 7 tahun dia tamat. Di pesantrennya itu diajarkan bahwa membaca bismillah keras-keras. Membaca di subuh pagi Jumat pakai kunut. Di subuh pakai kunut. Lalu dia jadi imam. Beliau ini tidak ada rasa tasamuhnya. Tahu tasamuh? Apa tasamuh? Lapang? Lapang dada. Ada toleransi. Kalau orang lain yang jadi imam, beliau setelah imam Assalamualaikum sujud sahwi di belakang. Selalu begitu setiap subuh. Sujud sahwi karena imamnya tidak berkunut. Kalau dia yang menjadi imam, beliau langsung kunut. Karena itu terus-menerus pecah, murid-murid pun pecah. Murid-murid nanti terbelah. Dia membawa hal seperti itu, pimpinan di pondok itu tidak seperti itu, pecah murid. Beliau tidak mau surut, tidak mau mengalah. Akhirnya situasi pecah, murid-murid pro kontra, ada yang pro ini, murid-murid ada pula pro-pronya ini. Akhirnya guru itu dengan kebijakan, kalau begitu nanti tidak selesai. Silakan Anda meninggalkan tempat mengajar di sini. Tandanya Anda tidak cocok bersama-sama kita di sini. Karena Anda Ustadz terlalu menunjukkan egonya. Keluar dia. Itu yang ditakutkan di sini. Ya Ustadz Indra, jadi mana ditakutkan ini? Apa kita lebih menjaga kebersamaan, kerukunan, asalkan tidak salah. Nah, kita boleh sedikit mengalah. Ya. Kalau benar ada dalilnya, ada petunjuknya, cuma berbeda pemahaman diterima. Kalau Abi menerima saja semua. Cuman untuk kita di sini terapkan apa yang sudah biasa dan terbiasa kita lakukan. Ya Ustaz Jal, Ustaz Jal sudah lama mengalah ya. Ustaz Amal tidak mau kalah ini. Setiap beliau jadi imam, pasti beliau di depan, tidak mau mengalah. Tidak mau dia mengalah. Kalau beliau yang jadi imam, tidak mau dia belakang, di depan terus. Ya Ustaz Madi ya, tidak pernah ngalah ya, di depan terus kalau jadi imam. Sekian saja, semoga berfaedah, manfaat apa yang disampaikan ini untuk kita semua. Mudah-mudahan berkah untuk yang bangun. Untuk yang tidur, anggap saja pelajaran kita ini untuk menindabobokkan mereka supaya tidurnya enak. Amin. Berkah. Kita akhiri dengan doa kafarah majlis. Abi peringatkan kepada antum semua, jangan main tangan juga membangunkan kawan, mencubit kawan.
atau menyuruh kawan ke depan, jangan kasar. Abi kalau nampak orang seperti itu, Abi yang tangani. Biar Abi masuk kantor, tidak salah. Nah antum kasar namanya. Membangunkan kawan, bangun saya lambat-lambat. Menyuruh ke depan lambat-lambat. Untuk apa dia apa? Nanti kami dituduh lagi. Ya seperti tadi ya, dituduh lagi. Dituduh lagi nanti wali murid nyebar, entah ya atau tidak nyebar. Ya antum jangan bikin resah juga. Mau dikasari? Mau dikasari? Jangan mengasari. Coba jawab nih, mau dikasari? Kalau kita tidak mau dikasari, jangan mengasari. Jangan mengasari. Yang biasa kasar, yang tidak pernah lemah lembut, rubahlah. Allah suka kepada rifq, kelemah lembutan. Allah tidak suka kepada kasar. Fahim? Fahim? Diakhiri walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.